Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonsa Takia. NIM saya G0002141116. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir pendidikan fikih dan saya akan mencoba menerangkan sedikit dari macam-macam sujud. Pengertian dari sujud. Sujud sendiri yaitu merupakan salah satu rukun yang dikerjakan dalam sholat. Sujud dilakukan sebanyak 2 kali pada setiap rakaat, yakni setelah ruku dan duduk di antara dua sujud. Meskipun sujud merupakan gerakan di dalam sholat, namun di luar sholat ada pula beberapa sujud yang dianjurkan agar dilakukan oleh seseorang muslim, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sujud syukur sendiri yaitu sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai perwujudan dari rasa syukur seorang hamba kepada Tuhannya. Yang kedua, sujud sahwi. Secara bahasa, sahwi yaitu berarti lupa terhadap sesuatu atau lalainya hati terhadap suatu perkara. Yang ketiga, sujud tilawah. Sujud tilawah sendiri dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Dalil dan tata cara sujud syukur. Dasar hukum sujud syukur ialah diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila datang sesuatu yang menggembirakan kepadanya, ia tunduk dalam keadaan bersujud kepada Allah. Hadis riwayat 5 imam hadis kecuali An-Nasai. Yang pertama, para ulama sendiri berbeda pendapat tentang kaifiat atau tata cara sujud syukur tersebut. Sebagian ulama mengkiaskan kepada sholat biasa. Dengan arti, sebelum sujud kita diharuskan untuk berwudu lebih dahulu, kemudian takbir dengan menghadap ke kiblat, kemudian sujud dan berdoa, lalu diakhiri dengan salam. Ini dikeluarkan oleh Kitab Subulus Salam, jilid 1, halaman 211. Lalu ada pula pendapat yang kedua, yaitu yang menyatakan bahwa sujud syukur itu dilakukan tanpa wudu, tidak perlu menghadap ke kiblat di sembarang tempat, dilakukan sekali saja tanpa takbir dan salam, serta dilakukan di luar sholat. Pendapat yang terakhir ini berdasarkan pemahaman terhadap arti zahir dari hadis-hadis di atas. Sedangkan adapun tim fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah sendiri mengikuti pendapat yang kedua dengan arti bahwa sujud syukur itu bersifat sunnah, dilakukan tanpa wudhu, tidak dalam sholat, tanpa takbir dan salam, serta langsung bersujud ketika mendengar atau memperoleh sesuatu yang menggembirakan, dengan mengucapkan tasbih, tahmid, dan doa. Adapun tentang sujud sahwi, pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW lupa pada jumlah rakaat saat sholat. Setelah sholat, beliau ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah ada perubahan jumlah dalam rakaat sholat?" Rasulullah SAW menjawab, "Saya hanyalah manusia biasa. Saya bisa lupa sebagaimana kalian juga lupa. Jika saya lupa, ingatkanlah aku. Jika kalian ragu tentang jumlah rakaat sholat kalian, pilih yang paling meyakinkan dan selesaikanlah sholatnya. Kemudian lakukan sujud sahwi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Muslim juga pernah mengisahkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai sujud sahwi yang berbunyi, "Apabila kalian ragu dalam jumlah bilangan rakaat salat, maka tinggalkan keraguan dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah sebanyak 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia salat 5 rakaat, maka sujudnya telah mengenapkan salatnya. Lalu jika ternyata salatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan." Dalil dan tata cara sujud tilawah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membaca ayat sajadah lalu ia sujud, maka menyingkirlah syaitan dengan menangis berkata, 'Sungguh celaka, manusia diperintah sujud lalu ia sujud, maka baginya surga. Sedangkan aku diperintah sujud tetapi aku membangkang, maka bagiku neraka.'"
Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah. Hukum dari sujud tilawah sendiri adalah sunnah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Hai sekalian manusia, kita tidak diperintahkan untuk bersujud. Barang siapa yang bersujud, ia mendapat pahala. Dan barang siapa yang tidak bersujud, ia tidak berdosa." Hadis riwayat Al-Bukhari. Membaca takbir sebelum melaksanakan sujud tilawah berdasarkan hadis. Yang pertama, jika sujud dilaksanakan saat sholat, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran di atas kami. Maka apabila sampai kepada ayat sajadah, beliau bertakbir dan sujud, dan kami pun sujud bersama beliau. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, jika sujud tilawah dilakukan di luar sholat, tidak perlu berwudu lebih dahulu dan menukar pakaian dengan yang bersih. Berdasarkan hadis, bahwasannya Ibnu Umar melakukan sujud tilawah di luar sholat, tidak berwudu terlebih dahulu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lalu di sini ada bacaan-bacaan sujud. Yang pertama sujud syukur yang berbunyi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Yang kedua sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yahsu. Dan yang terakhir sujud tilawah yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fungsi dari peran sujud. Yang pertama, mendekatkan diri pada sifat tawadhu. Yang kedua, menjauhkan diri dari sikap sombong. Yang ketiga, memotivasi untuk meraih prestasi. Yang keempat, terciptanya harmoni di masyarakat. Manfaat sujud sendiri bagi generasi muda. Remaja yang rendah hati karena banyak bersujud tidak akan sombong dengan kelebihan yang dimilikinya. Ia akan menyadari bahwa semua kelebihan yang ada pada dirinya merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ia akan menjadi pribadi yang hangat, sederhana, penuh rasa syukur, ikhlas, menghormati dan menghargai orang lain, serta toleran terhadap perbedaan. Setiap orang akan senang berteman dengan remaja seperti ini. Bila taufik wal hidayah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.